memiliki kemampuan yang bagus. Bab 552, apakah kamu takut? Setelah sebagian besar dari mereka mengaku kalah, wilayah timur berhasil maju ke urutan kedua. Untuk urutan pertama, walaupun mereka bisa mengalahkan semua peserta kompetisi individu yang tersisa di palagan pertama, poinnya tidak akan cukup. Jadi, peringkatnya sudah ditentukan. Peringkat pertama adalah ibu kota kekaisaran. Peringkat kedua adalah wilayah timur. Peringkat ketiga adalah palagan militer. Peringkat keempat adalah kota Dranar. Di perbatasan utara. Selain peringkat yang diduduki wilayah timur, peringkat lainnya sesuai dengan yang sudah diprediksikan. Saat itu adalah jam 2 siang, kompetisi tim akan diadakan pada sore hari. Kompetisi tim adalah perkelahian. 9 orang dari setiap wilayah akan bertarung satu sama lain. Medan perangnya adalah laut, gunung, dan daratan dalam radius 15 km. Batas waktunya 3 jam. Mengalahkan 1 orang akan menghasilkan 2 poin, kalau tersisa 1 orang di medan perang akan menghasilkan 5 poin. Saat beristirahat untuk makan malam, Devin menjelaskan aturan kompetisi kepada Agam. Kalau ada sisa orang Rina bisa menambahkan begitu banyak poin, gimana kalau tidak ada yang bertarung? Bukankah situasinya akan sangat canggung dan memalukan? Yesi bertanya dengan bingung di samping mereka. Yesi adalah satu-satunya orang luar dari 9 alam surgawi wilayah timur. Namun, semua pasukan wilayah timur akrab dengannya. Selain itu, ada desas-desus bahwa Yesi punya hubungan yang baik dengan Agam dan kemungkinan besar adalah calon kakak ipar mereka. Oleh karena itu, para pasukan wilayah timur sangat menghormatinya. Setelah mendengarkan pertanyaannya yang terdengar bodoh, Reno menjawab. Ada 3 bendera tempur di area pertempuran. Bendera tempur merah akan menghasilkan 100 poin, yang hitam memberikan 50 poin, dan yang kuning menghasilkan 20 poin. Kalau mau mendapatkan peringkat yang baik, pasti harus bertempur. Halim bertanya dengan suara pelan kepada Agam. Apa ada rencana? Kompetisi tim jauh lebih mudah dari dugaanku. Agam meletakkan sendok kotak makannya dan menyalakan rokok dewa perang yang dia ambil dari Reno dan mengembuskan asap putih sambil berkata. Asalkan bisa mengambil bendera tempur merah dan hitam, ditambah dengan pasukan yang utuh, berarti kita bisa mendapatkan 195 poin dan menempati urutan pertama. Memang begitu, tapi kompetisi pertempuran 9 alam surgawi ini telah diadakan berkali-kali, tidak pernah ada palagan yang dapat meraih 2 bendera tempur sekaligus. Halim tampak agak kesusahan menjelaskan situasinya pada Agam. Kalau bukan karena sudah menyaksikan kompetisi individu sebelumnya, dia pasti akan berpikir bahwa Agam di sini hanya untuk membuat masalah. Apa 9 alam surgawi pernah melihat ada palagan yang bisa bangkit dari keterpurukan hingga meraih peringkat kedua dalam waktu kurang dari setengah bulan? Nggak pernah. Nah, Agam berkata dengan samar. Dari segi kekuatan secara keseluruhan, kondisi wilayah timur termasuk lumayan hari ini. Asal kalian menggunakan formasi pembunuh naga, pasti bisa memenangkan tempat pertama. Sehebat itu? Halim tampak kaget. Dia sudah diberitahu tentang karakteristik formasi pembunuh naga dari Reno. Namun, berdasarkan pengalamannya, dia belum pernah mendengar tentang formasi sehebat itu. Tampaknya sangat amat hebat sampai dia merasa bahwa Agam sedang membual. Itu masih bukan formasi yang terkuat. Berdasarkan apa yang aku miliki sekarang, kalau kamu bisa menemukan 9 orang di alam bumi tingkat 7 untukku, walau semua wilayah bergabung bersama-sama pun tidak akan bisa mengalahkan wilayah timur. Pasukan lainnya tampak terkesiap. Apakah benar sehebat itu? Dari seni bela diri perusak momentum yang diajarkan Agam, mereka tahu bahwa dia sama sekali tidak melebih-lebihkan. Andaikan kita masih di masa kejayaan wilayah timur yang dulu, mungkin masih sangat mudah untuk mengumpulkan 9 anggota alam bumi tingkat 7. Sayang sekali. Halim menghela napas dan berkata kepada Agam. Kapan akan berlatih formasi pembunuh naga? Berlatih? Tidak perlu. Agam menunjuk area kosong di dekat mereka dan berkata. 9 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi tim, berdirilah di sana. Zack, Reno, dan 7 rekan lainnya saling memandang dan berjalan ke area kosong itu. Di saat berikutnya, kekuatan spiritual yang menakutkan melesat dari tubuh Agam dan menyelimuti mereka semua. Pada saat bersamaan, bayangan ilusi Tungku Dewa Raja Tembaga muncul di dahi Agam. Kekuatan spiritual yang menakutkan itu mengalir dengan sangat deras dan terus mengirimkan informasi ke 9 orang yang berdiri di hadapannya. Mewarisi 9 orang pada saat yang sama sangat melelahkan Agam. Dalam waktu singkat, keringat bermunculan di dahi Agam. 2 menit kemudian, Agam menarik kekuatan spiritualnya secara perlahan. Mereka bersembilan berdiri di tempat dan menutup mata, tampaknya masih mencerna formasi pembunuh naga yang barusan diwariskan. Menyaksikan Agam yang mengerahkan energinya, pasukan lainnya menjadi sangat bersemangat. Agam menunjukkan kekuatan yang begitu besar, membuat mereka benar-benar yakin untuk memenangkan kompetisi ini. Jangan terlalu memaksakan diri. Yesi memegang handuk hangat dan dengan lembut menyeka keringat di dahi Agam.
Agam terbatuk kering dan menepis pelan tangan Yasi. Dari sudut matanya, dia melihat Halim yang tampak sedang berpikir dan bertanya. Kenapa? Ada yang ingin kamu katakan? Agam, bukannya aku mau ikut campur. Halim menunjuk dahi Agam dan berkata. Bayangan yang muncul di dahimu barusan, apa itu Tungku Dewa Raja Tembaga? Kok bisa tahu? Agam bertanya dengan kaget. Aku pernah melihatnya ketika aku masih muda, tapi itu adalah Tungku Dewa Raja Kayu dan auranya sedikit berbeda. Halim tersenyum walaupun masih tampak terkejut. Tungku Dewa Raja Kayu yang dilihatnya adalah harta karun milik klan yang sangat terpencil. Benda itu adalah benda berharga yang sangat langka. Tanpa diduga, Agam ternyata memilikinya juga. Pemuda ini punya terlalu banyak rahasia. Melihat ekspresi Agam yang tampaknya tertarik, Halim buru-buru menjelaskan. Jangan sembarangan beraksi. Klan itu bukanlah organisasi yang bisa kamu provokasi sekarang. Selain itu, kamu sebaiknya jangan begitu sering pakai Tungku Dewa Raja Tembaga. Dulu, musuhmu tidak tahu dan orang lain pun tidak dapat melihatnya. Kalau kekuatanmu makin kuat, kamu akan berinteraksi dengan orang-orang yang makin kuat juga. Kalau ada klan yang tahu bahwa kamu punya Tungku Dewa Raja Tembaga, mereka pasti akan menyerangmu. Agam tersenyum dan mengangguk. Dia mengerti prinsip bahwa dia tidak boleh mengambil lebih dari yang bisa dia hadapi. Namun, karena sudah mendapatkan kabar tentang Tungku Dewa Raja Kayu, dia pasti akan coba untuk mendapatkannya di masa depan. Bagaimanapun, entah itu Tungku Dewa Raja Tembaga ataupun Tungku Dewa Raja Kayu, semuanya hanyalah klon dari Tungku Dewa Raja. Hanya Tungku Dewa Raja asli yang bisa disebut sebagai benda berharga. Benda itu akan sangat membantu Agam untuk menjadi ahli yang terkemuka. Mau kemana? Begitu melihat Agam berdiri, Halim buru-buru bertanya. Jalan-jalan. Agam meregangkan tubuh. Aku akan menemanimu. Yasi bangkit dan tersenyum pada Agam. Agam tidak mengatakan apa-apa. Dia menjentikan puntung rokok dan berjalan-jalan dengan tangan di sakunya. Yasi berjalan di belakang Agam. Harsa Baskara berhasil melahirkan seorang putri yang bijaksana. Halim terlihat iri, kemudian matanya tertuju pada Devin. Devin bergerak mundur sedikit dan berkata dengan ekspresi mengernyit. Ayah, kenapa melihatku? Kamu panggil aku apa? Ketua? Halim mendengus, lalu menghela napas. Setelah itu, dia mengatakan sesuatu yang hampir membuat rekan lainnya jatuh terlentang. Kenapa aku malah dapat anak yang ada batangnya? Tidak berguna sama sekali. Andaikan dapat anak perempuan, pasti sangat menyenangkan. Davin pun terdiam. Awalnya, Yesi hanya mengikuti di belakang Agam. Tidak lama kemudian dia mempercepat langkahnya dan berjalan berdampingan dengan Agam. Cepat sekali. Tiba-tiba, Yesi berkata dengan pelan. Apa? Agam sedikit memiringkan kepalanya. Maksudku, waktu berlalu begitu cepat. Yesi menatap Agam sambil mengedipkan mata dan tersenyum. Saat aku pertama kali bertemu denganmu, kamu hanya pria biasa. Sekarang, baru 2 atau 3 bulan berlalu, kamu sudah tumbuh menjadi orang yang kuat. Orang kuat apanya? Aku cuma berusaha mencari nafkah dan bertahan hidup. Agam tertawa dan melihat laut kelabu di kejauhan dan melanjutkan. Aku harus terus maju. Kalau tidak, akan mati. Apa kamu tidak takut? Enggak. Benar-benar tidak takut? Agam terdiam sebentar dan menjawab dengan tenang. Takut. Tapi memangnya kenapa kalau aku takut? Apa aku punya pilihan lain selain menjadi lebih kuat? Lalu, kenapa kamu tidak memberitahuku? Yasi bertanya dengan heran. Apa gunanya memberitahumu? Supaya kamu mengasihaniku? Supaya orang lain mentertawakanku? Agam menghela napas dan berkata. Dibandingkan dengan kematian, aku lebih takut keluarga dan teman-temanku akan dicelakai. Yesi terdiam selama beberapa saat. Dia dengan lembut meraih tangan Agam dan berkata. Beberapa bulan ini kamu pasti sudah banyak menderita, kan? Merasakan sentuhan lembut wanita ini, Agam tanpa sadar menepisnya. Begitu sadar dengan kelakuannya, dia berbisik kepada Yasi. Maafkan aku. Tidak masalah. Aku tahu kamu tidak akan menyerah dengannya. Yasi tersenyum lembut. Walau tampak sangat tenang, dia tidak bisa menyembunyikan kesepian di matanya yang indah. Aku dengar dia akan bertunangan. Apa rencanamu? Saat ini, Agam berhenti berjalan. Hati Yasi tiba-tiba panik. Dia mengira bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Baru saja dia mau meminta maaf, tetapi langsung menyadari bahwa Agam sedang melihat ke satu tempat. Yesi melihat ada puluhan orang di depan mereka berkumpul dan dibagi menjadi 2 kelompok. Satu sisi adalah orang-orang dari Palagan ketiga. Sisi lain adalah perwakilan dari luar negeri yang dipimpin oleh Hansen, putra dari Serigala Kutub. Sangat jelas ada perselisihan antara 2 kelompok tersebut,
Sepertinya sebentar lagi akan mulai berkelahi. Bab 553, Instruktur Sampah. Dasar sekelompok iblis asing! Kalian sudah keterlaluan. Laut ini adalah laut pahlawan di 9 alam surgawi. Abu dari rekan kami yang gugur ditaburkan di lautan ini. Kenapa kalian sembarangan buang air kecil dan air besar di sini? Dinar berteriak. Yang kalian sebut pahlawan itu hanyalah sekelompok orang lemah yang mati dan mencemari laut. Benar-benar menjijikan, kata seorang perwakilan dari Asia Tenggara. Ya, laut ini kan milik negara Waina. Kami bisa melakukan apapun yang kami mau. Apa hubungannya denganmu? Perwakilan dari negara Waina mencemooh. Apa yang kalian katakan? Dinar tampak sangat marah. Rekan-rekannya palagan ketiga di belakangnya juga ikut melepaskan kekuatan spiritual mereka. Apa kalian ingin bertarung? Hansen tersenyum licik. Dia mengulurkan telapak tangannya yang ramping, angin laut yang asin dan basah bertiup kencang, kemudian mengembunkan kristal es yang tak terhitung di sekelilingnya. Energi yang menakutkan menyebar dan menggertak mereka semua. Kalau seranganku terlalu kuat, jangan pulang ke rumah dan merengek ke ibumu ya. Bajingan! Dinar dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka semua tampak sangat marah. Namun, kekuatan lawan terlalu kuat, mereka tidak bisa mengalahkannya. Kok diam saja? Dasar sekumpulan pengecut! Hansen tersenyum dengan ekspresi dingin. Tiba-tiba, sebuah hembusan angin bertiup melalui mereka semua, menghancurkan kristal es yang telah Hansen buat. Hah? Hansen mendongak dan melihat Agam berjalan mendekat. Kepala Instruktur Wilayah Timur. Dinar dan yang lainnya tampak tercengang ketika melihat orang yang datang. Berani-beraninya kalian menindas orang Indonesia di tanah Indonesia? Agam mencibir. Kita ini saingan, untuk apa menolong kita? Dinar bertanya dengan tatapan kosong. Kita adalah rekan satu negara, kenapa tidak? Agam tersenyum dengan tenang, mereka semua pun terdiam. Sebelumnya aku sudah merendahkan dan memarahimu. Aku minta maaf. Ujar Dinar sambil menghela napas. Tidak perlu. Agam menggelengkan kepalanya dan tatapannya tertuju pada Hansen. Begitu tatapannya bertemu dengan Agam, Hansen memicingkan mata dan berkata, orang-orang di wilayah timur belum meninggal? Bisa-bisanya mereka menunjuk seorang idiot untuk menjadi instruktur. Sepertinya 9 alam surgawi sebentar lagi akan bubar. Bubar? Kamu tidak akan melihat itu terjadi. Kata Agam acuh tak acuh. Haha, kamu percaya diri banget dengan ras kalian. Hansen menjilat bibirnya dan berkata dengan sinis. 10 tahun yang lalu, tim pertama dan tim kedua dari wilayah timur dikenal sebagai tim terkuat di 9 alam surgawi. Tapi kenapa begitu mudah dihancurkan oleh kami? Wajah Dinar berubah drastis dan dia tercengang. Tim pertama dan tim kedua dari wilayah timur dibunuh oleh kalian? Memangnya aku bilang begitu? Hansen merentangkan tangannya dengan santai. Kemudian, dia memicingkan matanya dan berkata dengan senyuman sinis. Tapi, memangnya kenapa kalau kami yang membunuh mereka? Di saat aku memelintir kepala mereka, aliran darah yang tumpah di tubuh mereka membuatku merasa sangat luar biasa. Ekspresi Dinar dan rekannya tampak suram. Hansen menginjak tanah Indonesia, di depan Laut Pahlawan, sekarang malah mengucapkan kata-kata provokatif seperti itu. Sungguh menghina sekali. Tragedi di wilayah timur 10 tahun lalu, ternyata pelakunya kalian. Dasar sekelompok bajingan! Dinar berteriak hingga urat-urat muncul di dahinya. Meskipun dia berasal dari Palagan Kota Dranar, semuanya adalah rekan di 9 alam surgawi. Rekan seperjuangannya terbunuh dan pembunuhnya memprovokasi mereka secara terang-terangan. Bagaimana dia bisa tenang? Agam mengulurkan tangannya untuk menghentikan Dinar. Dia maju selangkah dan berdiri di depan Hansen. Kamu akan mati. Kenapa orang Indonesia selalu berpikir bahwa kalian tak terkalahkan? Hansen menjilat bibirnya dan melanjutkan. Di mataku, kalian hanyalah monyet kuning yang bisa berbicara. Aura Agam seperti singa yang sedang tidur, perlahan-lahan mulai bangun dan menyebar secara bertahap. Sedang apa kalian? Tiba-tiba ada yang menegur dengan marah. Derayas pun mendekat dengan raut wajah kesal. Kepala Instruktur. Dinar memberi hormat militer dan buru-buru menjelaskan situasinya. Tapi, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dihentikan oleh Derayas. Diam! Apa kamu masih berpikir masalahnya tidak cukup besar? Dinar dan rekannya tampak tidak rela, tetapi mereka tidak berani bersuara lagi. Bagaimanapun juga, Derayas adalah kepala instruktur dan memiliki hak untuk menentukan hidup matinya seseorang. Jika sampai membuatnya marah, dia bisa memangkas jabatan siapapun di Palagan Kota Dranar.
Darius melirik Agam dan mendatangi Hansen. Dia membungkuk sedikit dan berkata, "Pak Hansen, bawahanku sudah sembrono. Maafkanlah mereka." Ekspresi Dinar dan rekan lainnya tampak makin buruk. Kepala instruktur mereka malah bersikap begitu sopan kepada orang-orang asing yang telah menodai Laut Pahlawan. Mereka benar-benar tidak bisa menerima hal tersebut. "Baguslah kalau sudah sadar kesalahan kalian. Permintaan maafmu akan kami terima, haha." Perwakilan Asia Tenggara dan negara Waina tersenyum sinis sambil menghadap Dinar dan yang lainnya. "Di antara kalian, cuma kamu yang cukup bijaksana." Hansen mengangguk puas, kemudian berkata kepada para pengikutnya, "Pak Darius sudah menangani masalahnya. Kalian yang belum pipis barusan, bisa terus buang air kecil. Kalau begitu aku lanjuti dulu, ya." Sambil berbicara, perwakilan Asia Tenggara bersiap untuk melepas celananya. Pada saat ini, terasa ada kekuatan spiritual menakutkan yang menyebar. Hal ini menyebabkan perwakilan Asia Tenggara menggigil dan melihat Agam dengan ngeri. "Kamu, Agam!" Tanpa menunggu perwakilan Asia Tenggara mengatakan apapun, Darius berteriak dengan marah. "Hentikan! Pak Hansen dan yang lainnya adalah tamu. Apa kamu sudah mempertimbangkan dampak internasional yang akan terjadi karena kelakuanmu ini?" Agam memandang Darius dengan acuh tak acuh dan berkata, "Mengapa Palagan Kota Dranar menunjuk pecundang tidak berguna sepertimu untuk menjadi kepala instruktur?" Darius berkata dengan galak di matanya. "Apa yang kamu katakan barusan? Katakan lagi." "Agam Tama, jangan kira kalian bisa sewenang-wenang setelah memenangkan peringkat kedua dari kompetisi individu. Jangan kira aku tidak tahu bahwa kamu hanya ingin mengambil kesempatan untuk membuat masalah. Kamu mau orang-orangku berselisih dengan mereka, sehingga bisa melemahkan kekuatan tempur Palagan Kota Dranar, ya kan? Aku sudah tahu trikmu. Pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan menuntutmu ke Panglima tertinggi untuk menghentikan posisimu." Agam tertawa dengan penuh amarah. Pandangan orang ini sempit sekali. Orang asing mengencingi kepala mereka pun, dia masih memikirkan kompetisi. Jelas-jelas hanya seorang pecundang di 9 alam surgawi. "Pak Darius, kepribadianmu sangat cocok denganku." Hansen tersenyum dan memicingkan matanya. "Tapi, bawahanmu barusan sengaja menentangku. Jadi, aku butuh permohonan maaf dari mereka semua." "Baik, Pak Hansen." Darius agak tersenyum dan berkata kepada Dinar beserta yang lainnya. "Kalian dengar tidak? Minta maaf kepada Pak Hansen. Segera! Kepala instruktur!" Dinar tampak tidak rela dan merasa terhina. "Patuhi perintah!" Darius membentak. Saat itu, Agam melangkah ke depan Darius. Darius pun terkejut dan langsung mengutuk. "Agam, menyingkirlah dari depanku. Aku bertanggung jawab atas Palagan Kota Dranar. Bukan urusanmu sama sekali. Lagi pula aku lebih tua darimu. Kalau kamu berani tidak menghormatiku, berarti kamu melanggar tata krama dan tidak bermoral." Begitu dia selesai berbicara, Agam menyerang. Sebuah tamparan kuat langsung mendarat wajah Darius. Plak! Suara tamparan yang tajam membuat Dinar dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak pernah mengira Agam akan langsung menampar tanpa mengatakan sepatah kata pun. Darius menutupi wajahnya yang telah dipukuli dan menatap Agam dengan amarah yang meledak-ledak. "Kamu berani memukulku? Agam, kamu sudah melanggar aturan, kamu!" Plak! Sebuah tamparan kembali mendarat di wajah Darius. "Merendahkan diri kepada orang asing dan sombong dengan anggotamu sendiri. Kamu sudah mempermalukan negara Indonesia. Dasar brengsek, memukulimu saja membuatku merasa kotor." Kali ini Darius benar-benar sangat marah. Sebelum Agam datang, dia adalah kepala instruktur termuda di 9 alam surgawi. Apalagi dia memiliki guru kuat yang berada di kekuatan besar alam langit dan sangat terkenal di ibu kota kekaisaran. Belum pernah ada yang memukulnya seperti ini. Biasanya bahkan tidak ada yang berani bertingkah tidak sopan di hadapannya. Seumur hidupnya, baru kali ini dia dipermalukan seperti itu. Bab 554, taktiknya terlalu bodoh. Darius mengepalkan tinjunya, kekuatan spiritualnya pun dikerahkan. "Dasar bocah tidak tahu sopan santun! Kamu sudah mencemari prinsip saling menghormati di Indonesia. Hari ini, aku akan menggantikan orang tuamu untuk mendidikmu dengan baik. Kepala instruktur, tenanglah," kata Dinar buru-buru. Jelas-jelas yang salah orang asing, sekarang mereka malah bertengkar antara sesama internal. Ini hanya akan menjadi lelucon bagi orang-orang asing tersebut. "Hentikan!" Saat Darius hendak menyerang, terdengar suara bentakan tidak jauh dari sana. Halim tampak sedang berjalan bersama dengan seorang lelaki tua kurus dan gardi. "Anggap saja kali ini kamu beruntung." Darius mencibir dan menarik kembali kekuatan spiritualnya. Begitu Halim memahami situasinya, ekspresinya pun berubah drastis.
Dia mencibir ke pria tua kurus di sampingnya. Panji, kelakuan bawahanmu benar-benar mengharumkan nama bangsa. Panji Wiwantoro adalah kepala pimpinan ketiga, jabatannya sejajar dengan Halim. Panji ingin sekali memarahi Derayes karena perilakunya yang memalukan itu. Namun, walau Derayes salah, dia adalah bagian dari bawahannya. Apalagi latar belakangnya sangat kuat. Tidak mudah baginya untuk menghardik Derayes secara langsung di depan umum. Jadi, dia hanya bisa berkata, "Kompetisi tim akan segera dimulai pada sore hari. Pimpin timmu kembali." "Baik." Derayes melihat Halim juga ada di sana, jadi tidak bisa melapor dan menghasut. Dia pun mengajak pasukan Palagan dari kota Dramar untuk pergi dari sana. Sebelum dia pergi, dia sengaja menggertak Agam dan berkata, "Apa kamu pikir kamu sangat hebat? Kamu sudah pakai orang hebatmu dalam kompetisi individu. Aku mau tahu bagaimana kamu akan melewati kompetisi tim. Aku akan memimpin tim Palagan ketiga dan menginjak-injak kalian semua. Memangnya kamu bisa?" Agam tersenyum dengan ekspresi dingin. Orang ini benar-benar harus diberi pelajaran. Dalam kompetisi tim berikutnya, dia harus menerima akibat dari perbuatannya. Ekspresi Derayes berubah, setelah itu dia mendengus dingin, pergi bersama Gardi dan Dinar Guntara. Hansen berkata dengan samar, "Kalian sudah menghina kami, jadi ini yang disebut etiket dan sopan santun orang Indonesia? Keramahan orang Indonesia hanya untuk tamu, bukan untuk musuh." Halim berkata dengan ekspresi dingin, "Kalian semua, tinggalkan tempat ini sekarang juga. Kalau tidak peduli siapa kalian, pokoknya harus menanggung akibat karena telah menghina para pahlawan Indonesia." Halim berkata dengan penuh wibawa dan keagungan. Hansen sedikit memicingkan matanya kemudian melambaikan tangannya dan berkata, "Kali ini akan kubiarkan. Tapi, kalian akan segera tahu apa yang kalian sebut martabat dan kehormatan hanyalah lelucon di depan aku." Hansen melirik Agam, mencibir, dan berbalik pergi bersama pengikutnya. Halim menarik kembali pandangannya dan menatap Agam. "Mereka sudah bangun." Agam mengangguk perlahan, melirik Panji dan berkata, "Kali ini kota Dranar akan jatuh ke urutan terakhir. Aku berharap tidak akan melihat pecundang itu lagi. Urutan terakhir?" Mulut Panji menganga. Keterlaluan sekali. Melihat punggung Agam yang makin jauh, Panji pun berkata kepada Halim, "Dari mana kamu menemukan kepala instruktur segila ini? Gila? Aku rasa tidak." Halim melirik Panji dan berkata, "Kalau aku jadi kamu, aku pasti sudah menyiapkan surat pemakzulan. Kamu juga berpikir bahwa Palagan Kota Dranar akan menempati urutan terakhir? Tidak mungkin, kan? Tidak ada yang tidak mungkin baginya." Halim juga tidak banyak omong kosong dengannya dan pergi mengikuti Agam. Panji terdiam di tempatnya. Busan angin laut yang kuat menerpa tubuhnya yang kurus, dia merasa menggigil. Dia pun menarik pakaiannya supaya lebih erat dan menghangatkan tubuh. Setelah itu tiba-tiba sadar, seorang ahli di kekuatan besar alam langit sepertinya kok takut dingin. Bukankah ini aneh? Namun, dia merasakan kegelisahan yang kuat di hatinya. Di area istirahat, Zack, Reno, dan rekan lainnya sedang berdiskusi satu sama lain. "Kepala instruktur." Entah siapa yang berteriak, Zack dan yang lainnya pun langsung berdiri tegak pada saat bersamaan dan memberi hormat ke arah Agam. Agam menyalakan sebatang rokok dan bertanya, "Bagaimana?" "Haha, sungguh luar biasa, kepala instruktur. Barusan kami menguji formasi, kawan-kawan yang lain dapat mendekati kami walaupun mereka menyerang secara bersamaan," ujar Zack dengan penuh semangat. Agam mengangguk, benar-benar sesuai harapan. "Aku akan memberimu tugas tambahan. Silakan katakan. Selain meraih kembali kejuaraan, buat supaya Palagan Kota Dranar berada di peringkat terakhir." Agam agak tersenyum dan berkata, "Ingat, cuma buat mereka berada di peringkat terakhir. Jangan sakiti mereka. Mereka semua masih rekan kita sendiri, mengerti?" "Loh?" Zack dan yang lainnya menggaruk kepala mereka. Terlalu kontradiktif, membiarkan Kota Dranar menjadi urutan terakhir, tetapi tidak boleh menyakiti mereka. "Kepala instruktur hanya mengincar Derayes, bukan rekan-rekan di Palagan Kota Dranar. Sekarang mengerti, kan?" Halim berjalan mendekat dan menjelaskan. "Baiklah, aku juga nggak suka dengan orang itu." Zack tertawa. Dengan perusak momentum dan formasi pembunuh naga, mereka hampir tak terkalahkan dalam kompetisi tim. Kompetisi tim pun akan segera dimulai. Semua kontestan diatur pada garis mulai yang sama. Medan pertempuran dibagi menjadi gunung, darat dan laut. Bendera tempur ditanam di masing-masing lokasi tersebut. Siapapun yang bisa duluan meraih bendera tempur akan memiliki keuntungan inisiatif. Yang lainnya ditempatkan di menara pengawas raksasa yang bisa memandang ke seluruh medan pertempuran. Berbeda dari kompetisi individu, setiap peserta dalam kompetisi tim memakai penyuara telinga,
kepala instruktur dapat memberikan perintah. Bagaimanapun juga, partisipasi instruktur pasti diperlukan dalam kompetisi yang menguji kekompakan tim. Halim, Devin, dan para rekan lainnya menatap garis mulai. Dahi Halim tampak berkeringat. Jangan gugup. Agam tertawa ringan. Hah, bagaimana mungkin tidak gugup? Kata Halim sambil tersenyum pahit. Meskipun dia sangat yakin dengan pengaturan Agam, dia telah mengelola Palagan wilayah timur selama bertahun-tahun. Kalau sampai gagal masuk ke peringkat 3 besar, mereka semua akan diturunkan menjadi tim cadangan. Itu adalah hal yang tidak akan bisa diterima, baik oleh Halim maupun rekan-rekannya yang sudah berkorban dan gugur. Pak Halim, yang dikatakan instrukturmu benar. Jangan gugup, karena tidak peduli seberapa gugupnya kalian, pasti tidak akan bisa mengubah fakta bahwa wilayah timur akan didegradasi. Kata Derayes dengan sarkasme dari samping. Masih terlalu dini untuk berbicara seperti itu. Kata Agam. Lucu sekali kalian. Kalian lihat saja 7 palagan lainnya dari 9 alam surgawi, mana yang tidak sepenuhnya dikelola dan dikembangkan? Semua anggota mereka telah dilatih dalam pertarungan. Dari segi kekuatan tempur tim, memangnya kalian punya pencapaian besar apa? Derayes berkata sambil menyindir bahwa wilayah timur timnya tidak lengkap. Ekspresi Halim jadi suram. Halim dan saudara-saudara lainnya makin geram. Devin menggeram. Saudara-saudara kita di wilayah timur telah gugur. Jasa mereka begitu mulia, kami tidak bisa menoleransi kalau kamu mengolok-olok mereka seperti itu. Lelucon apaan ini? Tim mana yang belum pernah kehilangan anggotanya? Jangan terus-terusan membicarakan hal itu saja. Itu bukan alasan kenapa kalian jadi lemah. Kata Derayes dengan ringan sambil menatap mereka dengan penuh hina. Panji agak mengerutkan keningnya. Bahkan dia merasa Derayes sudah keterlaluan. Tanpa menunggu dia mengatakan apa-apa, terdengar suara tembakan dan pertandingan sudah dimulai. Pandangan semua orang tertuju pada pertandingan. Derayes mengangkat jari tengahnya pada Agam dan menggerakkan bibirnya untuk mengatakan tidak berguna tanpa suara. Agam hanya menutup matanya. Yang lemah cuma bisa banyak omong, sedangkan yang kuat akan melawan dengan kekuatannya. 9 orang dari masing-masing tim pertempuran, totalnya ada 72 orang yang bergegas menuju ketiga bendera di darat. Windu Laskara tidak berpartisipasi dalam kompetisi tim, mungkin dia mau mempertahankan kekuatannya untuk menghadapi Hansen. Meskipun tidak ada Windu di Palagan ibu kota kekaisaran, kekuatan tim mereka secara keseluruhan tidak dapat diremehkan. Di antara 5 orang yang bergegas di barisan pertama, 3 orang berasal dari Palagan ibu kota kekaisaran. 2 orang lainnya adalah Rusli Hantoro dan Zack. Jarak dari titik awal ke bendera tidak jauh, jadi yang diuji adalah kegesitan seseorang. Namun, banyak yang masih menyimpan sebagian kekuatan mereka. Bagaimanapun, pertempuran ini akan berlangsung selama 3 jam. Walaupun mereka bisa meraih bendera tempur itu sekarang, kemungkinan besar akan dirampas oleh tim lain. 3 orang di Palagan ibu kota kekaisaran dan Rusli mempertimbangkan hal ini dan dengan sengaja menahan kecepatan mereka. Zack mengambil kesempatan untuk melampaui mereka dan memimpin di depan. Kenapa larinya cepat sekali? Dia baru saja melalui kompetisi individu pagi tadi. Dia dapat kekuatan fisiknya dari mana sih? Semua orang tercengang. Taktik yang digunakan jelas tidak akan bertahan lama. Rusli Hantoro yang merupakan rekan terkuat di lapangan itu pun tidak berani melesat dengan segenap kekuatannya. Namun, Zack malah melakukannya di awal kompetisi. Bagaimana dia bisa bertarung setelah ini? Ini taktik yang kamu atur? Kepala instruktur, kamu benar-benar menakjubkan sekali. Kata Derayes dengan sarkastik kepada Agam. Yang lainnya juga menggelengkan kepala. Taktik ini terlalu bodoh. Walaupun Zack memimpin dalam merebut bendera tempur, setelah itu dia pasti akan dikepung oleh orang-orang di belakangnya. Bukan cuma terluka, tetapi semua usahanya akan sia-sia. Itu adalah keputusan yang terbodoh. Agam tertawa tanpa mengatakan apapun. Kekuatan fisiknya tidak cukup? Apakah itu hal yang harus dikhawatirkan oleh Zack yang memiliki tubuh abadi? Bab 555, Formasi. Zack adalah orang pertama yang melintas dan mencabut bendera tempur merah dari tanah. Semua orang mengira bahwa dia akan menjaga bendera merah itu dan menunggu rekan-rekannya datang untuk mendukungnya. Namun, Zack malah membawa bendera tempur merah tersebut dan berlari ke arah bendera tempur hitam tanpa berhenti dan menoleh ke belakang sekalipun. Dia membawa bendera itu dan lari. Apa yang dia lakukan? Apa-apaan ini? Jangan-jangan dia mau ambil bendera tempur hitam. Bendera tempur merah bernilai 100 poin. Siapapun yang meraihnya akan menjadi orang yang sangat berjasa. Ternyata bukan cuma bendera tempur merah, tetapi dia juga mengincar bendera tempur hitam. Serakah sekali. Rusli Hantoro dan Palagan ibu kota kekaisaran pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun, ketika mereka mau mengejarnya, Reno dan 2 rekan lainnya datang menyusul dan berhenti di depan Rusli.
Mau cari gara-gara, ya? Tahu diri dong, kalian cuma 3 orang saja, berani-beraninya menghentikan Rusli dan yang lain. Darius mengejek dengan keras. Instruktur lain juga mengerutkan kening dan melihat ke arah Agam. Mereka tidak tahu mengapa dia mengatur seperti ini. Dia ingin menghentikan Rusli dan 3 orang dari ibu kota kekaisaran hanya dengan 3 rekannya? Keterlaluan sekali. Apakah dia tidak takut 3 orang itu akan gugur di awal? Kalau kehilangan 3 orang di awal, bisa dipastikan bahwa mereka tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Maaf, jalan ini tidak bisa dilewati. Reno tersenyum tipis. Rusli mendengus dingin, tidak ada omong kosong sama sekali. Dia langsung menyerang dengan tinjunya. 3 orang lainnya dari ibu kota kekaisaran pun segera menyerang. Mereka bertiga pasti akan kalah. Reno tersenyum dan mengentakkan kakinya secara bersamaan dengan 2 rekan lainnya. Cahaya platinum yanak samar muncul di permukaan tubuh mereka. Samar-samar terdengar suara raungan naga. Saat serangan itu mendarat pada mereka, semuanya dinetralkan oleh cahaya platinum tersebut. Ketiganya mengikuti benturan gelombang energi dari serangan Rusli dan mundur beberapa puluhan meter, menjauhkan diri dari Rusli Hantoro dan yang lainnya. Kemudian, mereka langsung membalik badannya dan mengejar Zack. Ini! Semua orang tercengang. Di antara mereka bertiga, yang paling kuat cuma Reno, dia berada di alam bumi tingkat 7. Namun, mereka bisa memblokir serangan dari Rusli dan 3 orang lainnya. Meskipun mereka berempat tidak ingin memboroskan kekuatan mereka dan tidak menggunakan kekuatan penuh saat menyerang, serangan mereka telah gagal menyakiti musuh. Hal ini di luar dugaan semua orang. Apa barusan aku berhalusinasi? Aura Reno dan rekannya barusan melunjak ke alam bumi tingkat 8 dalam sekejap. Aku juga merasakannya. Tapi, tidak mungkin. Semua orang memandang Agam dengan bingung. Apakah itu juga diatur olehnya? Jangan-jangan hanya ilusi mereka saja? Tidak ada yang menjawab keraguan di hati mereka. Perlahan-lahan, Reno dan rekannya berhasil membantu Zack meraih jarak yang sangat besar untuk mencabut bendera tempur hitam dengan lancar. Wah! Penonton langsung heboh. Siapa sangka wilayah timur yang akan didegradasi malah berhasil mengambil 2 bendera tempur di awal kompetisi tim. Bendera yang diambil adalah bendera tempur dengan nilai poin tertinggi, yaitu bendera tempur warna merah dan hitam. Hal ini belum pernah terjadi dalam kompetisi pertempuran 9 alam surgawi sebelumnya. Kalian benar-benar bodoh sekali. Memangnya kenapa kalau berhasil mendapatkan bendera tempur merah dan hitam? Ini hanya akan membuat kekalahan wilayah timur makin menyedihkan. Darius bereaksi dan memberikan tatapan menghina pada Agam. Oh, ya? Agam menyalakan sebatang rokok dan berkata dengan tenang. Awal pertempuran akan memutuskan hasil akhirnya. Ucapannya membuat semua orang tercengang. Sangat percaya diri dan sombong. Meskipun kedengarannya konyol, banyak orang mulai merasa gelisah begitu mengingat hasil kompetisi individu sebelumnya. Sesaat kemudian, berbagai perintah dikeluarkan dari para instruktur dari 7 palagan lainnya. Semua pasukan dari berbagai palagan mengikuti perintah dengan patuh. Palagan ke-7 dan ke-8 tidak cukup kuat untuk merebut kedua bendera tempur itu, jadi mereka berbalik dan pergi menuju bendera tempur hijau. 5 palagan lainnya menyerang Zack dan rekan lainnya dengan cara pengepungan. Singkirkan mereka! Darius berteriak tanpa memedulikan citranya. Gardi, Dinar, dan Rusli bergegas ke sekeliling bersama para rekan, lalu mereka menyerang Zack dan Reno. Lebih dari belasan orang yang maju dan menyerang mereka berempat. Di antara mereka, ada juga ahli yang kuat seperti Rusli Hantoro. Menghadapi pasukan sekuat ini, seorang alam bumi tingkat 9 pun pasti akan menghindarinya. Tahan gelombang ini! Zack berteriak. Dia berdiri paling depan dan melepaskan semua kekuatan spiritualnya. Mereka berempat menggunakan formasi pembunuh naga secara bersamaan, aura mereka semua langsung meningkat. Namun, itu tidak cukup. Di saat serangan pertama mengenai mereka, baju Zack segera robek akibat gelombang kekuatan serangan tersebut. Kemudian, serangan gelombang kedua segera menyusul. Melihat Zack yang hampir saja terkena serangan, ada sebuah suara yang berteriak. "Bos, aku datang!" Seorang rekan bergegas dan segera menggunakan formasi pembunuh naga. Formasi pembunuh naga bagian ketiga, 5, 7, 9, semuanya melewati 1 tingkatan. Dengan tambahan kekuatan dari rekan baru, energi kelima orang itu makin membubung tinggi. Waktu yang tepat! Zack tertawa lantang. Tubuh kelima pria itu memancarkan pita emas gelap, menghalangi Rusli dan yang lainnya yang ingin mendekat. Loh! Melihat adegan ini, semua orang di luar arena, termasuk Rusli dan yang lainnya, langsung tampak tercengang dengan adegan barusan. Jangan bengong saja! Lanjutkan serangannya! Darius berteriak. 3 orang bergegas ke palagan kota Dranar, dan beberapa bantuan dari palagan lainnya juga datang untuk mendukung.
Energi yang dikumpulkan semuanya sudah 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Mereka semua menyerang Zack dan yang lainnya seperti hujan deras yang tidak berhenti. Namun, bukan cuma pasukan mereka saja yang tiba. 2 rekan dari wilayah timur juga sampai di sana. Mereka bertujuh membentuk formasi dan tubuh mereka memancarkan cahaya keemasan gelap, sekali lagi menghalangi serangan mereka. Aneh, sangat aneh. Mereka sepertinya menggunakan formasi khusus. Makin banyak orang yang ikut, makin kuat pula mereka. Orang yang bisa menjadi kepala instruktur palagan dalam kompetisi pertempuran 9 alam surgawi pasti memiliki kemampuan analisis dan kekuatan yang paling hebat. Dalam situasi kacau seperti itu, mereka segera menyadari permasalahannya. Dengan 7 orang saja, formasi mereka sudah sekuat itu, apalagi 9 orang. Bukankah akan lebih kuat? Jangan khawatirkan 7 orang ini, gugurkan 2 orang lainnya yang belum bergabung dengan mereka. Darius segera memerintahkan. Kamu benar-benar hina! Devin langsung berkomentar. Ini medan tempur, bukan bermain rumah-rumahan. Darius berkata sambil mencemokohnya. Agam tampak acuh tak acuh, dia hanya memberikan sebuah perintah. Berkumpul. Gardi, Dinar, dan yang lainnya memisahkan diri dari arena pertempuran dan berusaha menghentikan 2 rekan lainnya dari wilayah timur. Alhasil, Zack dan yang lainnya mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Dengan kekuatan dahsyat yang sama sekali tidak dipahami oleh pengamat, mereka menyerang musuh yang sedang berpencar. Mundur! Gardi berteriak dengan ngeri dan memberi perintah. Siapa yang menyuruhmu mundur? Hentikan mereka! Darius membentak. Ekspresi Gardi langsung berubah. Perintah dari atasan adalah hal yang tidak bisa mereka langgar. Namun, Zack dan 6 rekan lainnya menggunakan formasi pembunuh naga, kekuatan mereka cukup untuk mencapai alam bumi tingkat 9. Mereka menyerang satu persatu. Gardi dan Dinar dikejutkan sampai memuntahkan seteguk darah. Terus hentikan mereka. Darius berkata dengan panik. Tenanglah. Tadi pagi mereka sudah terluka dalam kompetisi individu. Apa kamu mau memaksa mereka sampai mati sekarang? Panji berkata dengan marah. Melihat 9 orang dari wilayah timur yang berhasil berkumpul, ekspresi Darius tampak tertekan. Dia berkata kepada kepala instruktur lainnya. Ayo kita selesaikan mereka bersama. Sialan! Dasar tidak tahu malu, sekarang malah membentuk aliansi. Devin mengutuk. Instruktur lainnya pun saling memandang. Meskipun agak tercela, cara itu masih boleh dipakai. Ada 30 hingga 40 orang dari palagan lainnya yang berkumpul dan menyerang kelompok Zack. Semua jenis serangan mereka kerahkan, bahkan seorang ahli alam bumi tingkat 9 pun pasti akan terluka. Sekarang kalian pasti akan mati. Darius mengejek Agam. 9 orang berkumpul jadi satu seperti itu, aku mau lihat bagaimana mereka menjaganya. Agam seperti tidak mendengar ucapannya. Dia memberikan perintah kedua. Bergabung. Bos, maafkan sekali. Kami berdua menyusahkanmu. Kedua rekan yang baru datang tampak malu dan merasa bersalah. Omong apaan sih? Siapkan formasi. Zack tertawa keras. 9 orang itu saling memandang dan mengentakkan kaki mereka. Sesaat kemudian tanah sedikit bergetar, bayangan besar berbentuk naga muncul di bawah kaki mereka. Cahaya di tubuh mereka juga berubah menjadi emas gelap yang mencolok. Guar! Raungan naga bergema di seluruh arena. Bentuk naga tersebut sangat besar dan tampak hidup, membubung dengan tinggi dan menyelimuti ke-9 orang di tengahnya. Kemudian, terasa ada aura menakutkan yang menyebar ke seluruh medan tempur. Naga itu menyentakkan ekornya dan menetralkan sebagian serangan dari para musuh. Dia mengeluarkan 2 cakarnya dan menghancurkan serangan yang tersisa. Setiap raungan dari naga itu rasanya seperti akan mengoyakkan hati seseorang. Bruk! Mereka yang agak lemah di medan tempur itu langsung terkejut dan tersungkur di tanah. Aura ini, seperti puncak alam bumi tingkat 9? Bukan. Sepertinya sedikit lebih kuat dari itu. Ini kemungkinan sudah mencapai alam langit setengah langkah. Bab 556, disapu. Begitu merasakan aura mengesankan dan menakutkan dari naga tersebut, semua orang tidak bisa menjaga ketenangannya. Wilayah timur yang dulunya berada di peringkat bawah dalam kekuatan secara keseluruhan, sekarang bisa menampilkan kekuatan yang begitu mengerikan dan melampaui puncak alam bumi tingkat 9. Sungguh luar biasa. Serang, terus serang! Darius berteriak. Semua jenis serangan terus menghancurkan oleh naga tersebut. Zack, Reno, dan yang lainnya mengambang dengan mulus, mengatasi setiap serangan dengan mudah dan hampir tidak merasakan tekanan apapun. Formasi pembunuh naga telah menjadi tak terkalahkan dan tidak bisa dihancurkan. Hal ini berlangsung selama hampir 1 jam, tetapi kekuatan mereka tidak kunjung turun. Formasi pembunuh naga mengambil Zack sebagai intinya,
sebagian besar konsumsi kekuatan berasal dari Zack. Namun, tubuh abadi Zack bisa mendukungnya sampai menyelesaikan pertempuran 3 jam ini. Begitu melihat bahwa serangan mereka tidak bisa menembus perlindungan tim wilayah timur, para instruktur dari berbagai palagan mengeluarkan perintah untuk mundur hampir bersamaan. Kompetisi tim bukan hanya untuk berlomba untuk mendapatkan peringkat pertama, kalau mereka gagal menyerang atau bahkan diserang balik, maka mereka malah akan menurunkan peringkat mereka sendiri. Ayo pergi! Rusli berkata tanpa ekspresi dan membawa palagan kedua untuk merebut bendera tempur hijau. 9 orang dari palagan ibu kota kekaisaran pun memilih mundur dari lingkaran tempur tersebut dan merebut bendera hijau terlebih dahulu untuk menjaga peringkat mereka. Dasar sekelompok pengecut! Darius menegur dalam hati. Walau sudah bergabung pun tetap tidak bisa mengalahkan mereka, apalagi hanya mereka yang dari palagan kota Dranar. Akhirnya dia terpaksa memilih untuk membiarkan Gardi dan yang lainnya mundur. Namun, begitu kelompok yang lainnya bubar, Zack dan rekan lainnya memiliki kesempatan untuk melawan. Sebelum Gardi dan rekannya bisa pergi, kelompok Zack mengepung orang-orang di palagan kota Dranar. Kepala instruktur ada dendam dengan orang bermarga Vendaya dari tim kalian. Jadi, beliau mau membuat tim kota Dranar jadi urutan terakhir, jangan mempersulit kami ya. Zack tertawa. Gardi dan Dinar saling memandang dan hanya bisa tersenyum pahit. Mereka semua tahu apa alasannya dan tidak menyalahkan Agam. Mereka pun merasa bahwa ini semua akibat dari perbuatan bodoh Darius. Tanpa basa-basi lagi, Zack dan yang lainnya menyerang. Meskipun orang-orang di palagan kota Dranar mencoba yang terbaik untuk melawan, mereka perlahan-lahan mundur akibat serangan dari kelompok Zack. Agam, apa maksudmu? Kenapa kamu mengincar kota Dranar? Darius berteriak pada Agam dengan jengkel. Kamu salah. Bukan kota Dranar yang kutargetkan, tapi kamu. Agam tersenyum tipis, sama sekali tidak menyembunyikan tujuannya. Haha, kamulah yang tadi berteriak paling keras. Serang siapa lagi kalau bukan kamu? Devin tertawa keras lalu berkata dengan suara yang lantang. Semuanya dari wilayah timur, dengarkan perintah. Baik. Sampaikan belasungkawa untuk Pak Darius. Wash. Seluruh tim dari wilayah timur segera berdiri tegak sambil memberi jari tengah pada Darius. Suasana menjadi makin genting. Para instruktur lain memberikan tatapan mencemokoh. Padahal tadi Darius berteriak begitu keras dan meremehkan yang lain terus-terusan, tetapi sekarang dia akan menerima pembalasannya. Halim terbatuk dan mengkritik Devin. Itu agak berlebihan. Ya. Jawab Devin dan memimpin rekan lainnya sambil mengangkat jari tengah pada Darius lagi. Panji hanya tertawa pahit. Aduh, tampaknya kali ini mereka pasti akan menempatkan urutan terakhir. Wajah Darius memerah dan kemudian menjadi pucat, pikirannya kacau, dan matanya memerah. Oke, kalian yang memaksaku melakukan ini. Begitu selesai berbicara, Darius mengeluarkan perintah. Semuanya patuhi perintah dan gunakan amukan darah. Mendengar kata amukan darah, ekspresi semua orang langsung berubah, termasuk Halim dan yang lainnya. Panji berkata dengan marah. Darius, apa kamu sudah gila? Amukan darah adalah teknik putus asa yang akan mengancam nyawa. Begitu dikerahkan, mereka akan melemah selama 3 bulan dan mengurangi usia mereka sebanyak 3 tahun. Kecuali memang lagi diambang hidup dan mati, teknik itu tidak boleh digunakan. Jangan bercanda dengan nyawa rekan-rekanmu. Sekarang sudah diambang hidup dan mati. Darius berteriak keras. Aku adalah kepala instruktur dan punya hak mutlak di arena tempur. Jadi, kalian harus mengikuti perintahku. Setelah itu, Darius berkata kepada interkom. Gardi, tunggu apa lagi? Patuhi perintah. Dasar orang gila. Panji marah sampai gemetaran. Meskipun dia mau menghentikannya, dia tidak bisa melanggar aturan. Gardi dan yang lainnya pun menerima perintah, ekspresi mereka menjadi tampak suram. Mereka bukan takut mati. Namun, menggunakan amukan darah terhadap bangsanya sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa mereka terima. Walaupun begitu, mereka harus mematuhi perintah. Mari kita mulai. Gardi menarik napas dalam-dalam. Dia sudah terluka dari pertempuran sebelumnya. Kalau dia secara paksa menggunakan amukan darah, maka dampaknya bukan hanya melemahkan tubuh dan mengurangi usianya saja. Bos, apa yang harus kita lakukan? Reno dan rekan lainnya tampak khawatir. Mereka bukannya takut dengan kekuatan dari amukan darah, tetapi mereka tidak ingin Gardi dan yang lainnya berkorban seperti itu. Langsung keluarkan mereka sekarang. Zack memerintah, mereka bersembilan segera mengerahkan sebuah serangan, menekan kelompok Gardi dengan kekuatan yang membatasi gerakan mereka. Kemudian, kelompok Zack mengerahkan kekuatan untuk melempar mereka keluar dari arena. Penonton terdiam. Seluruh pasukan dari palagan kota Dranar telah dieliminasi.
Tidak ada yang menyangka bahwa Palagan Kota Dranar yang sebelumnya berada di peringkat ketiga, akan menjadi Palagan pertama yang dieliminasi. Poin dari kompetisi tim sangat besar. Mereka bukan hanya yang terakhir dalam kompetisi tim, tetapi juga yang terakhir dalam kompetisi pertempuran 9 alam surgawi secara keseluruhan. Panji tertegun selama beberapa saat dan menghela napas lega. Tidak apa-apa walaupun sudah kalah, lebih baik daripada mengorbankan nyawa seluruh tim. Sekelompok orang bodoh! Darius dengan marah merusak protofon, ekspresi wajahnya menjadi beringas. Palagan peringkat ketiga kalah karena dia. Hal ini sungguh memalukan. Darius, sudah cukup! Panji berkata dengan ekspresi dingin. Kota Dranar sudah jatuh ke peringkat terakhir. Kamu punya tanggung jawab besar atas hasil kompetisi ini. Aku berharap kamu akan menyerahkan surat pengunduran diri setelah kompetisinya selesai. Wajah Darius memucat dan keringat dingin terus bercucuran. Setelah semuanya selesai, maka dia akan menjadi kepala instruktur pertama yang diberhentikan sejak dibentuknya 9 alam surgawi. Sungguh memalukan. Menghadapi sikap keras Panji, Darius tetap tenang dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan kebencian di matanya. Jelas, dia tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Semua ini terjadi karena Agam. Dia harus membalas dendam. Agam sama sekali tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Darius. Dia mengamati situasi medan pertempuran dengan acuh tak acuh. 1 jam kemudian, sepertiga orang di medan tempur sudah tersingkirkan, yang tersisa pun sudah tampak kelelahan. Situasi di arena jadi terlihat lebih tenang. Saat ini, Agam mengambil protofon. Mata semua orang tertuju padanya, dan mereka merasa sangat gelisah. Bersihkan. Kata tersebut bagaikan sebuah perintah yang menggegerkan. Di saat berikutnya, semua orang langsung tercengang. Zack dan yang lainnya yang menerima perintah dan langsung bertindak. Serangan yang dikerahkan mereka bukan untuk menyakiti, tetapi seperti sedang menyapu. Tidak ada yang bisa melawan mereka karena akan menggunakan energi yang sangat banyak. Tidak ada yang berani menggertak kelompok Zack. Mereka bersembilan bertindak bersama, setiap serangan akan mengeliminasi sekelompok orang. Kemanapun lawannya pergi, mereka tetap melewati setiap sisi medan perang untuk mengeliminasi sebanyak mungkin. Semua orang berlarian kemana-mana. Bahkan Palagan ibu kota kekaisaran pun tidak bisa melawan mereka. Hanya dengan satu dorongan, 4 orang langsung tersingkir. Rusli adalah yang terkuat di lapangan, tetapi dia juga tidak dapat mengatasi serangan gabungan dari 9 orang dari wilayah timur. Dia pun akhirnya pingsan. Bukan hanya pihak lawan, bahkan rekan mereka sendiri pun tercengang. Setelah sekian lama, Halim melontarkan. Luar biasa! Kekuatan tempur seperti ini bahkan lebih menakutkan daripada wilayah timur di masa kejayaannya dulu. Tidak lama kemudian, medan tempur telah dibersihkan, hanya tersisa 2 atau 3 orang berlarian. Hasil dari kompetisi ini sudah diputuskan, wilayah timur akan mendapatkan juara pertama. Tatapan semua orang tertuju pada Agam pada saat bersamaan. Mereka kembali mengingat kalimat yang sebelumnya diucapkan Agam. Awal pertempuran akan memutuskan hasil akhirnya. Selama kompetisi tim berlangsung, Agam hanya mengatakan 3 kata, tetapi dia bisa mengendalikan situasi seluruh medan tempur. Kemampuan dan kontrol yang begitu menakutkan membuat semua orang terkejut, sekaligus terkesan padanya. Bab 557, tidak bisa menang. Anak ini lumayan hebat, kata kepala pimpinan ibu kota kekaisaran dengan tenang. Sudin Gerahana mengangguk perlahan. Tidak mempermalukan keluarga Haryanti dan Kelantama. Mempermalukan? Aku rasa kedua keluarga itu tidak akan bisa menandinginya. Kepala militer tampak tersenyum, dia menghela napas dan berkata. Sekarang sudah ada penerus untuk 9 alam surgawi surga. Aku rasa dia mungkin bisa masuk ke amarah. Semua orang menatap kedua orang tua itu dengan kaget. Mereka ingin bertanya lebih lanjut, tetapi mereka lega setelah melihat situasinya. Meskipun Agam masih belum memiliki kualifikasi yang cukup, dia masih sangat muda. Dengan potensi seperti itu, 9 alam surgawi pasti tidak akan bisa menampungnya di masa depan. Dia pasti lebih cocok untuk kena marah yang jauh tinggi. Kompetisi telah berakhir, wilayah timur telah memenangkan peringkat pertama dalam kompetisi tim. Ditambah dengan poin dari kompetisi individu, wilayah timur pun menduduki juara 1. Halim, wilayah timur benar-benar mengejutkan sekali. Kalian pantas mendapatkan juara ini. Kamu pasti banggakan, tim wilayah timur begitu hebat. Hari ini harus dirayakan, nanti ingat traktir kita ya. Hahaha. Semua kepala pimpinan dan kepala instruktur datang untuk memberi ucapan selamat kepadanya. Halim pun memutar matanya dan berkata, "Gak usah menyanjungku. Orang bodoh pun tahu bahwa hasil dari kompetisi kali ini tidak ada hubungannya denganku. Itu semua karena kepala instruktur kami. Aku tahu,
Kami cuma mau tunggu kamu mengakuinya. Mau tahu kulitmu kamu setebal apa? Panji menyeringai, mengundang tawa dari yang lain. Suasananya terasa begitu damai. Darius adalah satu-satunya kepala instruktur yang masih berdiri di tempatnya, tatapannya tampak lebih ganas dari sebelumnya. Prok, prok. Hansen bertepuk tangan, menarik perhatian semua orang dan melihat ke arahnya. Ekspresi Halim, Panji dan yang lainnya jadi suram. Saatnya kembali ke tujuan utama. Pertarungan yang seru sekali. Hansen tersenyum dan bertepuk tangan. Kemudian, dia memicingkan matanya dan mengejek. Sayangnya, kalau dibandingkan dengan pengadilan negara barat, masih jauh lebih buruk. Semua orang memelototinya. Saatnya lanjut ke masalah utamanya. Hansen tersenyum acuh tak acuh. Dia melepas mantel bulu serigalanya dan melemparkannya ke anak buahnya dengan santai. Otot tubuhnya yang pucat menyembunyikan kekuatan yang menakutkan. Di saat berikutnya, suhu di sana tiba-tiba anjlok, kelembapan di udara dengan cepat mengembun dan membentuk jembatan es. Hansen berjalan menyusuri jembatan es itu seperti seorang pria anggun. Ekspresi semua orang menjadi makin suram. Ada banyak orang dengan kekuatan besar alam langit di sana. Mereka juga bisa menggunakan metode seperti itu, tetapi usia mereka rata-rata sudah tua. Sementara itu, Hansen baru berusia 35 tahun dan dia bisa menggunakan kekuatan seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatannya sudah sangat dekat dengan tahap alam langit. Windu! Sudin memanggil dengan pelan, sebuah bayangan langsung muncul di atas Serina. Seperti bom yang meledak, sebuah gelombang langsung menghancurkan jembatan es Hansen. Aura yang menakutkan membentang di langit. Melihat sosok heroik di atas Serina, semua rekan dari 9 alam surgawi bersorak dengan penuh semangat. Windu Laskara, generasi muda terkuat di 9 alam surgawi. Dia juga merupakan simbol pemimpin spiritual terkemuka dari 9 alam surgawi. Palagan ibu kota kekaisaran lebih rela kalah dalam kompetisi dan membiarkan Windu mempertahankan kekuatannya. Hal ini membuktikan bahwa mereka memiliki harapan yang tinggi terhadap Windu untuk mengalahkan Hansen. Windu Laskara, hehe. Hansen menatap pria di depannya dan tersenyum menghina. Ekspresinya membuat semua orang geram. Tidak ada hadiah untuk juara turnamen? Gak seru dong! Hansen menatap kepala palagan ibu kota kekaisaran dan tersenyum. Aku sama sekali tidak tertarik dengan medali ataupun sertifikat dari kalian. Kalau dibawa pulang ke rumah hanya akan ditertawakan keluargaku. Dia itu terlalu angkuh. Dasar bocah. Mentang-mentang umurnya masih termasuk dalam batas usia arena tempur, dia malah kurang ajar di hadapan kita. Keterlaluan sekali. Semua orang sangat marah. Kepala pimpinan ibu kota kekaisaran berkata pelan. Apa yang kamu inginkan? Kalau aku menang, serahkan Kastara kepadaku. Sorot mata Hansen menunjukkan keserakahan. Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Apa? Bermimpilah! Berani-beraninya kamu mengincar proyek Kastara milik Indonesia. Dasar tidak tahu malu. Apa kamu sudah gila? Kastara adalah sistem pertahanan teratas di Indonesia. Jika diserahkan, sama saja memberikan jalan bagi dunia barat untuk menyerang mereka setiap saat dan kehilangan semua pertahanan. Loh, kalian gak berani? Jangan-jangan kalian merasa kalian akan kalah? Hansen menggoda. Aku rasa Indonesia juga tidak hebat-hebat amat. Karena kalian begitu takut kalah, langsung akui saja kekalahan dan bubarkan 9 alam surgawi. Perwakilan dari Asia Tenggara mengejek dengan keras. Kalau kamu kalah, serahkan tongkat dewa. Kepala pimpinan ibu kota kekaisaran berkata dengan tenang. Tongkat dewa adalah sistem rudal paling canggih di negara barat, tidak hanya dapat menebus kurangnya metode serangan di Indonesia, tetapi juga akan membuat mereka lebih menguasai semua metode serangan lawan. Hal ini sangat penting bagi pertahanan Indonesia. Benar saja. Ekspresi Hansen sedikit berubah. Taruhan ini terlalu besar, bahkan dia tidak berani membuat keputusan tanpa otorisasi. Namun, boleh. Hansen tersenyum dengan percaya diri. Dia mengeluarkan hard drive dan berkata, ada setengah dari sistem tongkat dewa yang tersimpan di dalam ini, setengahnya lagi ada di tangan ayahku. Kalau aku kalah, aku akan menghubungi ayahku dan memberikannya pada kalian. Melihat cakram keras di tangan Hansen, semua petinggi tampak gelisah. Walau hanya setengah, kalau bisa mereka dapatkan, maka teknologi panduan rudal di Indonesia akan bertahan setidaknya untuk 10 tahun ke depan. Kepala pimpinan ibu kota kekaisaran terdiam selama beberapa saat, kemudian berkata perlahan. Karena taruhannya sudah jelas, mari kita mulai. Oke. Hansen menyimpan cakram keras tersebut, lapisan kristales dengan samar muncul di permukaan kulitnya, membentuk zirah yang tidak bisa dihancurkan. Windu tampak khusyuk. Dia tahu bahwa dia harus menang. Satu kakinya berpijak di tanah,
Kekuatan itu begitu besar sehingga seluruh tanah bergetar. Tongkat dewa, benar-benar taruhan yang adil. Tapi kalau kita kalah, kita harus menyerahkan sistem kastara. Risikonya terlalu tinggi untuk kita. Kalau mau keuntungan, pasti ada risiko. Kalau kita menolak, aku khawatir reputasi kita juga akan anjlok. Sak menggaruk kepalanya dan berkata, tongkat dewa kan sangat penting, kenapa tidak langsung dirampas saja? Walaupun agak tercela, asalkan bisa meningkatkan pertahanan nasional dan melindungi keselamatan rakyat jelata, aku rasa itu tidak masalah. Banyak orang memberinya tatapan kosong. Reno menutupi wajahnya dan berkata, Bos, kamu ngomong apa sih? Hansen berani mengeluarkan hard drive di depan kita, berarti hard drive itu telah dikunci dengan kata sandi. Walaupun kita berhasil meraihnya, kalau tidak ada kata sandi, sama saja tidak akan bisa digunakan. Apa Windu bisa menang? Yesi bertanya dengan suara pelan di sampingnya. Hanya dia orang awam di sana. Dia tidak tahu siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Tidak bisa menang, kata Agam dengan tenang. Ketika mereka berdua berdiri di satu tempat, Agam menyadari bahwa situasinya sangat rumit. Meski aura mereka serupa, aura yang dikeluarkan oleh Windu tidak setingkat dengan Hansen. Hei, nak, kamu belah pihak mana sih? Padahal pertarungan belum dimulai, tapi kamu sudah bilang begitu. Sama saja seperti meningkatkan moral orang lain dan menghancurkan prestismu sendiri. Mendengar ini, seseorang berkata dengan tidak puas. Mata Derayes tampak berbinar, merasa ada kesempatan, dia segera maju dan menunjuk hidung Agam sambil memarahinya. Hah! Jangan karena wilayah timur berhasil memenangkan kompetisi pertarungan 9 alam surgawi, kamu malah merasa bisa seenak jidat di sini ya? Windu Laskara adalah ahli terkuat dari generasi muda 9 alam surgawi. Kamu malah bilang dia tidak bisa menang. Jadi, maksudmu Indonesia lebih lemah dari negara barat? Jangan-jangan kamu cuma seorang pengkhianat.